Salam teman-teman, berjumpa lagi dalam program Renungan Bersama. Saya percaya setiap kita punya kabar yang luar biasa, karena penyertaan Tuhan tiada henti dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Nah, hari ini teman-teman, saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan judul keluarga. Mari kita buka teman-teman Alkitab kita dalam kitab Kolose 3 ayat 18 sampai yang ke-21. Kolose 3 ayat 18 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakitin hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Nah, keluarga pertama di dunia ini dibentuk Allah sendiri, yakni keluarga Bapak Adam. Dimana kita tahu dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 29, di situ Tuhan menciptakan keluarga pertama kali, di mana Adam sebagai suami dan Hawa sebagai istri. Dan kita ketahui bahwa mereka memiliki anak bernama Kain dan Habel. Nah, itu keluarga pertama yang Tuhan ciptakan. Dan kita harus punya pemahaman juga bahwa keluarga di dalam keluarga Kristen memiliki pengertian. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran yang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam keluarga lah kita mendapatkan kekuatan. Karena di dalam keluarga lah kita bisa saling mendoakan. Dan di dalam keluarga lah kita mendapatkan kehangatan, kita mendapatkan ketenangan. Karena di dalam keluarga kita menjadi orang-orang, menjadi gereja yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam keluarga lah kita bisa sepakat di dalam doa kita. Nah, makanya ada satu pertanyaan gini, apa kebutuhan keluarga pada saat seperti ini? Apa sih kebutuhan keluarga pada masa-masa pandemi seperti ini? Nah, kebutuhan keluarga yang pertama saya catat teman-teman, yaitu kasih. Nah, kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, makanya kasih di antara suami istri, kasih di antara orang tua terhadap anak harus terus meningkat. Jangan sampai kasih di dalam keluarga kita menjadi beku. Yang harus kita lakukan adalah kasih di dalam keluarga kita harus meningkat. Kasih di dalam keluarga kita harus penuh dengan kehangatan. Nah, makanya kasih harus diungkapkan dengan perbuatan nyata. Dan kasih juga harus diterapkan ketika menghadapi masalah dalam keluarga. Nah, seperti contoh, ketika kita di dalam keluarga pasti ada namanya masalah. Mungkin orang tua kita sedang menghadapi masalah dalam usaha, mungkin anak kita juga sedang mengalami masalah di dalam belajarnya, dalam studinya, mungkin nilainya jelek. Itu jadi satu masalah di dalam keluarga. Nah, yang harus kita lakukan sebagai keluarga adalah hidup di dalam kasih, di dalam kasih Kristus. Kenapa? Karena di dalam kasih harus bisa menanggung segala sesuatu beban kehidupan, harus bisa menanggung namanya masalah. Dan makanya kasih itu harus dibuktikan dengan tindakan. Nah, makanya kalau kita lihat anak kita lagi bersedih, mungkin karena nilainya jelek, mungkin karena putus asa, tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, tidak bisa masuk ke universitas yang diinginkan,
tugas orang tua harus tunjukkan kasih itu. Dengan cara apa? Rangkul dia, kasih semangat, kembalikan semangatnya supaya anak-anak kita tidak putus asa. Dan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sedang menghadapi masalah, mungkin usahanya sedang saat ini omsetnya turun, yang harus kita lakukan apa? Kasih motivasi juga kepada orang tua kita. Pak, semangat ya. Saya sebagai anak selalu doain papa mama. Wow, dan itu yang harus kita lakukan di dalam keluarga pada saat ini. Dan itu adalah kebutuhan keluarga pada saat ini di masa-masa pandemi. Kita tahu di masa pandemi terjadi goncangan ekonomi. Kita tahu di masa pandemi pendapatan kedua orang tua kita mungkin dalam usaha sedang menurun. Tugas kita di dalam keluarga sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami harus hidup di dalam kasih, di dalam kasih Kristus, dan harus dibuktikan dengan tindakan. Antara suami istri harus saling mengasihi di dalam komunikasi yang baik, harus saling mendoakan, dan hubungan antara orang tua dan anak harus juga dengan kasih Kristus, dengan komunikasi yang baik. Jangan sampai ada masalah di dalam usahanya dibawa di dalam keluarga, tapi biarlah masalah yang ada di luar dibawa dalam keluarga untuk didoakan bersama-sama. Dan itu yang harus dilakukan. Nah, makanya kebutuhan keluarga pada saat ini yang pertama adalah kasih. Nah, kebutuhan keluarga pada saat ini juga yang kedua adalah hormat dan patuh pada orang tua. Dan ini tugas kita sebagai anak-anak, teman-teman. Kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua kita. Makanya dalam kitab Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan firman Tuhan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting supaya yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kata menghormati dan taat itu harus dilakukan dengan segenap hati kita sebagai anak-anak. Apapun pendidikan orang tua kita saat ini mungkin melebihi kita pendidikannya, mungkin melebihi pengetahuan juga melebihi kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan harus hormat dan patuh terhadap kedua orang tua kita. Kita harus hormat dan patuh kepada mama kita. Kita harus patuh dan hormat kepada papa kita. Walaupun mama mungkin selalu yang ternilai dengan nilai cerewet, tapi kita harus ingat setiap cerewetan dari mama kita itu ada nilai-nilai yang baik untuk kehidupan kita. Papa kita selalu memberikan kita disiplin dengan tegas. Itu juga membuat kehidupan kita sebagai anak-anak mendatangkan kebaikan. Nah, makanya tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita sebagai anak harus hormat dan patuh terhadap kedua orang tua kita. Karena ketika kita bisa belajar hormat dan patuh kepada orang tua kita, saya yakin setiap kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan taat dan patuh kepada firman Tuhan, yang akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Dan makanya hormat dan patuh kepada orang tua harus sesuai di hati, pikiran, perkataan kita. Jangan sampai di hati gondok-gondok, di pikiran bilang, aduh papa mama ini cerewet banget, gak ngerti style anak muda zaman sekarang. Bukan itu, tapi yang harus kita lakukan, dengerin setiap nasihatnya, hormatin, taati setiap perintahnya. Karena segala sesuatu yang diberikan perintah, karena segala sesuatu nasihat yang diberikan orang tua kepada kita, itu semua demi kebaikan kita sebagai anak, demi kebaikan untuk masa depan kita. Oleh sebab itu belajar taat dan hormat kepada orang tua kita. Karena saya yakin dengan segenap hati saya, orang tua pasti memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya. Orang tua akan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Orang tua akan memberikan pendidikan yang terbaik. Orang tua akan memberikan makanan yang terbaik, yang sehat bagi anak-anaknya. Dan orang tua pasti akan memberikan masa depan yang terbaik, universitas yang terbaik, pekerjaan yang terbaik bagi setiap kita. Makanya kita sebagai anak, mungkin yang sudah berkeluarga kita, mungkin kita juga yang sudah memiliki pekerjaan sebagai anak, ayo hormatin dan taat. Berikan waktu kita untuk datang kunjungin orang tua kita. Berikan hati kita untuk terus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan bagi kedua orang tua kita. Dan makanya tugas kita sebagai anak-anak terus belajar untuk hormat dan taat kepada orang tua. Itu kebutuhan keluarga yang kedua.
Nah, kebutuhan keluarga pada saat ini yang ketiga adalah didikan dan disiplin. Nah, dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, makanya mendidik dengan disiplin tidaklah identik dengan hukuman saja. Mendidik dengan disiplin sebenarnya berarti memberitahukan, menjelaskan, dan memberikan pelatihan dengan hal-hal kebajikan dan kebaikan. Nah, makanya ketika kita mendidik anak kita, ketika kita sebagai kepala keluarga mendidik keluarga kita, harus kita didik dengan disiplin. Disiplin itu bukan harus dengan hukuman, tapi harus memberikan penjelasan yang baik. Kita berikan arahan yang terbaik atas anak kita dan keluarga kita. Nah, makanya melalui didikan dan disiplin orang tua, melalui didikan dan disiplin orang tua berkaitan juga dengan pembentukan iman anak melalui pengajaran, percakapan, dan komunikasi. Dan makanya kita sebagai orang tua harus sering berkomunikasi dengan anak. Walaupun mungkin anak-anak zaman sekarang itu susah mengungkapkan isi hatinya kepada orang tua, tapi coba kita sebagai orang tua mendekatkan dengan cara hati yang tulus kepada anak kita, supaya anak kita berani mengungkapkan segala isi hatinya kepada orang tua. Jangan sampai menggunakan namanya hukuman, tapi biarlah kita didik anak kita dengan disiplin, dengan memberikan penjelasan yang baik, arahan yang baik. Dan makanya dikatakan juga dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Otomatis yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagai orang tua adalah kasih Kristus. Supaya apa? Kehidupan anak-anak kita pun akan menjadi kasih yang hidup. Dia akan memiliki karakter yang sabar, murah hati, menguasai diri, bahkan dia bisa menjadi orang-orang yang terbaik di masa depannya. Nah, makanya di dalam keluarga kita itu ada namanya disiplin, ada namanya didikan, tapi harus kita gunakan didikan dan disiplin kita dengan kasih Kristus. Amin. Supaya apa? Keluarga kita di hari-hari ini akan semakin kokoh. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Yang terlebih lagi, jangan pernah hindari namanya komunikasi. Komunikasi antara suami dan istri harus memiliki komunikasi yang baik. Tunjukkan dengan bukti yang nyata, tunjukkan dengan tindakan, dan kepada orang tua dan anak juga tunjukkan dengan kasih Kristus. Kalau kita sebagai orang tua mengasihi anak kita, didik mereka, ajari mereka dengan benar, dan ajari dengan tentang iman kepada Yesus Kristus. Dan tunjukkan iman itu melalui kehidupan kita sebagai orang tua yang terus berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tugas kita sebagai anak-anak, ayo terima didikan, terima disiplin dari orang tua kita. Karena saya percaya setiap orang tua mendidik dan memberikan disiplin itu dengan kasih Kristus. Apapun yang dikatakan orang tua kita, terima dan coba renungkan. Karena segala sesuatu yang diberikan orang tua kita, nasihat, disiplin, didikan, itu semua berguna baik buat masa depan kita. Itu semua baik untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, teman-teman, akhir daripada renungan yang saya bagikan ini, yuk belajar menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang terus mengandalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam program Renungan Bersama. Tuhan Yesus memberkati.